Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami pada mata kuliah media pembelajaran yang diapu oleh Ibu Nopriyanti SPD MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kami akan membahas tentang audiovisual mengenai teknik pengecoran logam. Untuk itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu pada kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ghazali Al-Farezi. Untuk yang kedua ada Muhammad Figo. Yang ketiga ada Azmi Fadil. Yang keempat ada saya sendiri, Taufik Hidayat. Yang kelima ada Sakra Aryansyah. Dan yang keenam ada Ariko Ardiansyah. Dan yang ketujuh ada Dimas Rahmatullah. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan aspek teknis mendasar yang perlu dipelajari sebelum merencanakan proses pengecoran. Itu ada karakteristik logam cair, yaitu solidifikasi, perpindahan panas, dan fluiditas logam cair. Lalu ada produk design, bentuk dan ukuran produk, toleransi produk. Dan yang terakhir ada cetakan atau mold design, yaitu ada gating system, part orientation, parting line location, pattern atau mold design, lalu proses simulation. Karakteristik logam cair, ya, satu itu solidifikasi atau pembekuan logam cair. Logam yang dicairkan akan mengalami pembekuan atau solidifikasi di dalam cetakan. Cepat atau lambatnya solidifikasi dipengaruhi oleh sifat-sifat termal logam coran, bahan cetakan, volume, dan luas permukaan bidang kontak logam dengan dinding cetakan, bentuk cetakan, ukuran benda cor, bentuk dan komposisi kimia logam yang dicor. Nah, itu ada contoh gambar dari solidifikasi, grafiknya, skema dari solidifikasi logam cair dalam cetakan. Lalu solidifikasi, daerah mushi atau daerah yang mengalami dua fase sekaligus, yakni padat dan cair, memiliki lebar rentang perbedaan temperatur atau disebut rentang beku atau freezing range sebagai berikut. Freezing range sama dengan T cair dikurang T padat. Untuk logam murni memiliki nilai freezing range mendekati harga 0, sedangkan untuk logam paduan berkisar antara 50 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Semakin besar perbedaan temperatur freezing range, maka semakin lebar daerah mushi yang berdampak pada laju proses solidifikasi akhir lebih lama. Selama proses solidifikasi, logam coran akan mengalami penyusutan atau shrinkage yang harus bisa dicegah dengan mengontrol aliran logam cair dan desain cetakan yang baik. Baiklah, di sini ada solidifikasi. Waktu solidifikasi dapat dihitung menggunakan aturan Svorinov. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu TST sama dengan cm dalam kurung V per A tutup kurung N kuadrat. Ya. TST merupakan total solidification time, V merupakan volume benda cor, A merupakan luas permukaan benda cor, dan N merupakan eksponensial, umumnya adalah 2. Persamaan Svorinov menjelaskan bahwa ukuran coran yang besar akan lebih lambat terjadi solidifikasi dibandingkan dengan benda coran dengan ukuran yang lebih kecil. Baiklah, selanjutnya ada fluiditas dan aliran logam cair. Aliran logam cair termasuk kelompok aliran incompressible atau seperti air. Prinsip dasar aliran ini menganut hukum Bernoulli dan hukum kontinuitas sebagai berikut. Dapat dilihat di sana ada rumusnya dan berikut penjelasannya. H merupakan ketinggian terhadap bidang referensi, P itu tekanan, V itu kecepatan, P itu densitas cairan, dan G itu konstan gravitasi. Pada lokasi atau posisi ketinggian tertentu, energi konservasi pada hukum Bernoulli tersebut mengidentifikasikan kesetimbangan sebagai berikut. Dapat dilihat di atas ya, atau di samping. Indeks 1 dan 2 pada persamaan tersebut menunjukkan dua perbedaan lokasi atau ketinggian fluida, dan F adalah kerugian gesek antara logam cair yang mengalir yang bersentuhan langsung dengan dinding cetakan. Dan sedangkan hukum kontinuitas untuk cairan incompressible menyatakan bahwa laju aliran atau debit logam cair yang mengalir melalui suatu saluran atau kit adalah konstan. Dinding saluran diasumsikan tidak menyerap cair atau impermeable. Di sini
ada rumusnya, yaitu Q merupakan laju aliran atau debit, A merupakan luas penampang melintang dari fluida, biasanya sesuai penampang saluran yang dipenuhi cairan, dan V merupakan kecepatan cairan. Sekian. Baik, selanjutnya untuk aplikasi persamaan 4 dan 5. Di sini pada teknik pengecoran adalah ketika bentuk dan dimensi dari saluran pengaliran turun atau spur berbentuk penampang silinder terus dari atas ke bawah dengan saluran penuangan mengecil dengan asumsi tekanan sama dan tidak ada kerugian gesek antara hubungan antara ketinggian dan luas penampang saluran dapat ditulis sebagai berikut rumusnya. Seperti di gambar, itu merupakan rumus dari luas penampang, yakni A1 dibagi A2 sama dengan akar dari H2 dibagi dengan H1. Persamaan 6 itu digunakan untuk menentukan ukuran penampang saluran penampang yang memiliki ketinggian berbeda, yakni bagian atas tempat penuangan logam cair dan bagian paling bawah dan saluran, yakni saluran runner yang berhubungan langsung dengan saluran turun logam cair memasuki cetakan. Baik, untuk selanjutnya adalah karakteristik logam cair, di mana yang pertama yakni kemampuan logam cair mengisi ruang, baik itu karena logam cair ini memiliki sifat alami, yakni sifat cair jika berada di titik leleh. Fluiditas logam cair dipengaruhi oleh dua faktor, yakni karakter faktor dari logam cair itu sendiri dan parameter pengecoran. Karakteristik logam cair dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama solidifikasi, yang kedua viskositas atau kekentalan, dan yang ketiga adalah ketegangan permukaan. Nah, di sini terdapat kesalahan dalam melakukan pengecoran, terutama pada melakukan penuangan logam cair ke dalam cetakan. Lihat pada gambar, di mana sulfur turbulence in liquid metal. Di sini penuangannya salah, di mana mereka menuangkan dengan tidak teratur. Di sini parameter pengecoran akan mengulangi parameter pengecoran yang berpengaruh terhadap fluiditas antara lain. Yang pertama desain cetakan atau mold, di mana desain dan ukuran yang kita buat itu harus menyerupai benda kerja yang akan kita buat. Yang kedua bahan cetakan dan karakteristik permukaan dari cetakan tersebut. Nah, inilah membuat terkadang pemanasan awal di cetakan mampu meningkatkan fluiditas sehingga fluiditas pada pengecoran tidak sempurna. Selanjutnya derajat pemanasan lanjut atau superheat logam, di mana pemanasan lanjut ini atas temperatur yang sangat tinggi sehingga lelehan logam yang bertujuan menunda solidifikasi atau pembukaan malah menjadi masalah utamanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter pada perencanaan pengecoran logam yang berpengaruh yang pertama terhadap fluiditas antara lain sebagai berikut. Nah, jadi di sini perpindahan fluiditas meskipun aliran panas antara logam cair dengan dinding komponen cetakan pada lokasi yang berbeda memiliki fenomena perpindahan panas yang kompleks, tetapi semakin tinggi temperatur maka kentalannya semakin menurun. Perpindahan panas yang tidak terkontrol dengan baik akan menyebabkan terjadinya cacat coran seperti chilling dan misrun. Bisa dilihat seperti gambar di atas ini, perpindahan panas dari panas logam cair dinding cetakan ke udara luar selama proses pembukuan solidifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari gambar di atas tadi, gambar ini bisa kita lihat bahwasanya logam cair akan mengalami dua penurunan temperatur. Ada temperatur drop atau pada antarmuka udara luar dinding cetakan dan antarmuka dinding cetakan logam cair. Karena hal ini, logam akan mengalami susut kembang atau shrinkage. Selama proses solidifikasi dan pendinginan, shrinkage ini adalah gejala yang berubah ukuran hasil coran yang kadang menyebabkan retak cracking pada produk coran. Perencanaan pengecoran logam pada produk design consideration. Kesederhanaan geometris, hindari sudut tajam, kemudian gunakan radius fillet. Ini adalah salah satu cara untuk kita memproduksi design consideration dari perencanaan pengecoran logam. Kemudian ada keseragaman ketebalan bagian produk untuk menghindari rongga penyusutan dan hotspot.
Kemudian, memudahkan pengeluaran benda cor dari cetakan atau umumnya 1 derajat untuk cetakan pasir dan 2/3 derajat untuk cetakan permanen. Pilih metode pengecoran yang tepat untuk memperoleh toleransi, dimensi, dan permukaan akhir yang diisyaratkan. Lebihkan ukuran produk tersebut yang digunakan untuk tujuannya pekerjaan finishing atau matching allowance dan perakitan, atau biasanya sampai dengan 1,5 atau 6 mm. Nah, bisa dilihat dari gambar di atas mengenai desain ataupun produk desain dari consideration dari perencanaan pengecoran dari Shrinkage Cavity Like yang A, B, dan C. Kemudian ada Draft and Core Elimination. Rencana pengecoran, product design consideration, karakteristik toleransi produk coran berdasarkan jenis pengecoran dan material coran. Sudah tertera ada di bagian tabel ini. Ada sand casting, shell molding, plaster mold, permanent mold, die casting, dan investment. Selanjutnya ada perencanaan pengecoran. Desain cetakan terbagi ada gating system, part orientation, parting line location, pattern atau mold design, dan proses simulation. Perencanaan pengecoran, ada desain cetakan, gating system. Gating system merupakan sistem saluran pada cetakan. Fungsi gating system antara lain, gating system berfungsi untuk pengisian logam cair ke dalam cetakan, mengantarkan cairan logam ke dalam rongga cetakan, mengeliminasi aliran turbulen, mengatur aliran logam cair ke dalam cetakan, memudahkan pengeluaran benda cor dari cetakan, dan yang terakhir mempertahankan gradien suhu yang tepat. Ada desain cetakan yaitu gating system tadi. Adapun komponennya yaitu pouring basin, sprue, runner, gauge, dan riser. Bisa dilihat pada gambar yang sudah diterterakan pada PowerPoint ini. Masing-masing tempatnya ada bottom board, pattern, gauge, sprue, riser, parting joint, pouring basin, coke, lap, pin, dan drag. Nah, bagian gambar bawah ada yang lebih mendetail, yaitu ada bagian sprue well, sprue, pouring cup, runner, gauge to casting, runner well, dan runner extension. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian atau komponen-komponen dari gating system. Yang pertama adalah pouring basin. Pada pouring basin terdapat 2 bagian, yaitu crucible mold interface dan floating cup yang dibatasi oleh dross dan yang berfungsi menciptakan aliran laminar molten sebelum masuk ke sprue. Gambar bisa dilihat. Yang selanjutnya ada sprue. Terdapat 2 pilihan bentuk penampang sprue, bentuk penampang lingkaran dan rektangular. Sprue berfungsi untuk mereduksi aliran turbulen molten dari pouring basin. Berbentuk kerucut terbalik, bagian tirus dengan diameter yang kecil dimaksudkan untuk membatasi aliran molten dan memberikan efek gravitasi pada cairan sehingga memiliki tekanan yang cukup untuk mendorong molten masuk ke dalam cetakan. Untuk gambar bisa dilihat, rectangular cross section sprue lebih baik daripada bentuk penampang yang melingkar karena kecepatan kritis untuk turbulensi jauh lebih sedikit. Untuk rumusnya yaitu A sprue sama dengan A cube akar H besar per H kecil. Untuk terangannya bisa dilihat. Selanjutnya ada runner. Runner berfungsi menjaga aliran tetap laminar, mempertahankan volume aliran yang konstan, menyerap energi kinetik dari aliran. Penampang rongga runner pada bagian sudutnya diberikan fillet atau radius untuk meminimalkan gesekan molten terhadap dinding runner dan ukuran rongganya. Dibuat proporsional untuk meminimalkan kehilangan tekanan sehingga molten memiliki tekanan yang cukup untuk masuk ke dalam rongga cetakan. Selanjutnya ada gate, adalah pintu masuk bagi molten menuju rongga cetakan. Geometri rongga penampang gate juga seperti penampang runner. Untuk selanjutnya yaitu riser. Riser adalah area yang berfungsi reservoir molten yang menyuplai molten saat solidifikasi. Tujuannya adalah mengantisipasi terjadinya penyusutan. Riser ditempatkan pada bagian atas cetakan dekat dengan area cor yang tebal.
Desain polymerizer mengacu pada tipikal logam yang dicor, biasanya 4-6% dari volume coran. Spurinov Pro terkait desain riser dengan rumus A riser. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengecoran. Slide-nya ada di atas. Desain cetakan, part orientation. Part orientation mengacu pada rongga di dalam cetakan. Part orientation harus dilakukan untuk memudahkan proses pengecoran. Minimal ketinggian casting. Menempatkan ruang terbuka yang akan menampung yang berat dari coran di bagian bawah. Perencanaan pengecoran. Desain cetakan, part line atau parting joint. Pembuatan pola pada hampir seluruh benda cor pada umumnya dibagi dalam 2 bagian atau lebih. Terutama untuk bentuk yang rumit, benda yang bentuknya sederhana memungkinkan untuk dibuat tanpa belahan yang biasa disebut pola tunggal. Pola yang mempunyai konstruksi belahan bagian atas biasa disebut chop dan bagian bawah disebut drag. Dalam menentukan cup dan drag, tidak ada ketentuan yang pasti, hanya diperlukan untuk wawasan yang berhubungan dengan nilai dan atau faktor ekonomis dalam proses pembuatan pola. Pada prinsipnya, penentuan cup dan drag merupakan kebebasan dan keluasan bagi perancangan. Persyaratannya harus tidak menyulitkan proses selanjutnya, misalkan tidak banyak memakan waktu pengerjaan, tidak menyulitkan dalam pembuatan cetakan, dan tidak memakan biaya besar dalam penyelesaian akhir. Bisa kita lihat skema pengecorannya di atas. Baiklah, slide selanjutnya. Perencanaan pengecoran. Desain cetakan, pattern atau mold design. Dalam pengecoran, pattern atau pola merupakan replika dari objek yang akan dicor. Digunakan untuk menyiapkan rongga di mana molten akan dituangkan dalam proses pengecoran. Pola yang digunakan dalam pengecoran dapat terbuat dari kayu, logam, plastik, atau bahan lainnya. Pola dibuat untuk mendapatkan bentuk dari konstruksi coran sesuai dengan kualitas dan yang diinginkan, atau mampu memberikan dimensi coran yang dapat diterima. Slide selanjutnya. Perencanaan pengecoran, proses simulation. Perkembangan teknologi komputer memungkinkan bagi casting designer untuk melakukan simulasi desain pengecoran untuk melihat kemungkinan kegagalan dari desain pengecoran yang telah disusun, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan optimasi terhadap desain pengecoran sebelum dieksekusi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun pembuatan video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.